CLCC. Belum kedengaran suaranya Bapak Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah di tempat ini. Coba lihat kiri kanannya, kita sehat ya, kita kuat, kita masih bisa bernafas. Selamat datang buat Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di CLCC. Kami welcome untuk menerima Bapak dan Ibu boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Dan yang baru datang pertama kali di luar kota, selamat datang dan kita akan beribadah bersama-sama di CLCC VVJ ini. Tema bulan ini berbicara tentang little things. Seringkali dalam kehidupan kita menganggap remeh namanya dosa-dosa kecil. Dan seringkali kita berpikir, itu mah gak apa-apa, kecil. Tetapi kalau yang kecil ini kita tumpuk dan kita tidak bertobat dari dosa kecil, akan membuat kehancuran buat kehidupan kita. Dan kita mau belajar apa yang harus kita bereskan, dosa-dosa kecil apa yang membawa kita ke dalam kehancuran. Karena dosa kecil mau ketahuan, mau sembunyi apapun akan membuat kehancuran dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kehidupan kita, hati kita menjadi tumpul. Dan lagi kita gak peka lagi dengan apa kata Tuhan tentang dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan mau kita bertobat dari setiap dosa-dosa kecil kita. Agar hati kita tidak tumpul, tapi Tuhan mau hati kita bertumbuh. Yuk Bapak dan Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya boleh berikan salam kiri kanannya. Katakan kau luar biasa, Tuhan Yesus baik. Pagi ini kita akan baca ayat sama-sama. Di ayat hari Minggu ini kita akan baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 5, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah selama ini kehidupan kita di tengah situasi yang membuat kita gak enak, situasi yang tidak nyaman ataupun yang tidak menentu, masihkah kita punya pengharapan percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita punya pengharapan penuh bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran? Tetapi saat kita menaruh bersandar penuh kepada Tuhan, tidak lagi memakai kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Kita percaya saat kita menaruh penuh kepercayaan kita kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Dan akhirnya kita tidak fokus kepada masalah kita, dan kita tidak fokus kepada kekuatan kita, tapi kita fokus kepada apa yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan memberikan harapan yang baru buat kehidupan kita. Saat kita berpikir, saat kita mau memperbaharui akal budi kita dengan intim kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kekuatan, buat kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Hari ini kami akan semakin belajar menaruh harapan kami penuh kepada Tuhan. Untuk kami tidak bersandar kepada pemikiran kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau berkata, Tuhan berdaulatlah atas kehidupan kami. Berotoritas atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh mempercayakan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena apapun yang kami alami hari ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menanggalkan setiap beban yang kami bawa dari rumah. Kami bawa di bawah kaki-Mu, dan hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kehidupan kami. Bukan hanya sekedar nyanyian yang kami keluarkan, tapi kehidupan kami yang boleh menggambarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Beracaralah Tuhan di ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Kita sambut tim CLCC Worship. Selamat siang CLCC Shalom. Boleh lambaikan tangannya semua yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita hari ini, amin. Kasih tos kanan kirinya bilang, let's praise Jesus. Woo. Decided to praise you today. No matter what happens, I'll lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, Come on, say, I'll lift up my praise. Woo. Come sing. See a song of heaven, see it every morning.
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyatakan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sing, pararam, pararam, pararam. Yes. Woo. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Benar Tuhan, sungguh nyata kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Sungguh nyata penyertaan Tuhan. Sungguh nyata penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, dengan darah-Mu Kau menebus dosa setiap kami. Terima kasih Yesus, Kau sudah melayakkan setiap kami untuk ada di sini. Terima kasih Yesus, sebab itu kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Sebab kami tahu semuanya dari Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luar-Mu kami tak mampu, ku takkan mampu melakukan semua kehendak
sebab Kau di atas segalanya Tuhan. Yes Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang bertahta di atas segalanya, Engkau Allah yang bertahta di atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Engkau Allah yang beserta kami selamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menolong kami, bahkan meneguhkan kami. Kami tahu Engkau Allah yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu, yang beri kami kemenangan demi kemenangan. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Sing how great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. And all we see, yes, how great is our God. Dengan sungguh katakan how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great you are, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, amen, how great is our God. You're the name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names, name above all names. You are worthy. Yes, Lord. And my heart will sing how great is our God. Ini yang kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Serukan, how great. Amen. Sing with me, how yes. Benar Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang besar. Kami percaya Engkau Allah yang besar dan Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertahta di atas segala puji-pujian, di atas segala penyembahan. Engkau bertahta di atas hidup kami. Engkau pemilik hidup kami. Sebab itu kami tidak takut,
Sebab Engkau Allah yang besar, selalu beserta kami setiap saat, selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang besar, kami bersyukur punya Engkau Tuhan yang melayakan kami untuk ada di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang terlalu besar untuk kami Tuhan. Tapi kami mau beri hidup kami biar boleh selaras, boleh sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Ili yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau sama-sama berdoa biar Roh Kudus, hikmat-Mu turun atas Ibu Ili yang akan menyampaikan pesan Tuhan untuk setiap kami. Kami siap menerima firman-Mu, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Mari semua yang sama-sama siap jadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Pagi ini kita akan belajar tentang overthinking. Balik lagi, kekhawatiran, kecemasan membuat kita sering kali overthinking. Dan akhirnya kita tidak bisa mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, wanita yang luar biasa. Dia jadi berkat buat banyak-banyak wanita. Ibu Iliana Widodo, seorang istri hamba Tuhan dari Bapak Erwin Widodo. Dan bersama dua putranya, putra-putrinya, mereka melayani di OHCC Tangerang. Dan beliau juga sebagai coaching, sebagai pengajar, yoga trainer, buat banyak-banyak pemudiran sewa wanita dan keluarga. Dan hari ini kita mau belajar dari beliau. Kita sambut dengan sukacita Ibu Iliana Widodo. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersukacita. Puji Tuhan, saya sangat bersukacita jika berada di CLCC. Terima kasih untuk CLCC, untuk Pastor Andi, Kak Nining, dan semua tim yang juga mempercayakan saya untuk saya boleh melayani kesekian kalinya di CLCC. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Hana. Dan topik yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini yaitu overthinking. Berbicara mengenai bagaimana kita mengelola pikiran kita, overthinking what, why, and how. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang kisah seekor anak gajah di sebuah sirkus. Jadi ada seekor anak gajah di sebuah sirkus yang kakinya itu diikat oleh seutas tali dan tali itu dipasang ke tiang pancang yang terbuat dari kayu. Kemudian satu hari si anak gajah ini ingin melepaskan dirinya dari ikatan tersebut dan dia berusaha untuk menghentakkan kakinya. Tapi nggak berhasil, lalu besok-besok dia coba lagi, nggak berhasil lagi. Besok-besok dia coba lagi, nggak berhasil lagi. Dan akhirnya gajah berpikir tali itu adalah tali yang kuat, lebih kuat daripada dirinya. Singkat cerita, hari berganti hari, gajah ini kan semakin dewasa. Karena gajah menjadi gajah yang dewasa, pasti kekuatan, tenaga, dan energinya beda, betul? Tetapi apa yang tertanam di dalam pikiran gajah itu adalah si tali ini lebih kuat daripada dirinya. Dan gajah itu tidak tahu tentang potensi dan kekuatan yang ada dalam dirinya. Sehingga seumur hidup gajah terbelenggu dengan tali tersebut yang hanya dipasang kepada kayu saja. Sebenarnya bukan tali yang membelenggu gajah, namun cara berpikirnya terhadap diri sendiri dan terhadap tali itu yang membelenggu sehingga gajah itu tidak bisa memiliki kebebasan di dalam hidupnya. Dari sini kita belajar bahwa betapa pentingnya cara berpikir kita dan cara pandang kita yang akan berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga berdampak kepada masa depan kita. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita melihat beberapa survei tentang pikiran. Ternyata menurut survei 80% dari pikiran kita itu cenderung negatif loh. Dan satu hari kita bisa berpikir sekitar 9.600 sampai 40.000 pikiran. Jadi kalau satu hari 50.000 pikiran berarti 9.600 sampai 40.000 pikiran kita itu cenderung negatif. Wow. Lalu juga otak kita ternyata terbiasa untuk memperhatikan pikiran negatif. Lalu terbiasa untuk cenderung mengingat pengalaman-pengalaman negatif atau pengalaman trauma. Kemudian ada survei lagi
kita ini cenderung membuat keputusan tanpa disadari loh. Ternyata kita cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi negatif daripada informasi positif. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan informasi negatif, maka keputusan-keputusan kita pun bisa menjadi negatif. Lalu pada saat kita mengambil keputusan, biasanya didorong oleh penilaian yang cepat, dalam arti misalnya panik dengan cemas, lalu cepat-cepat mengambil keputusan dibandingkan pilihan-pilihan yang kita tuh tenang terlebih dulu, lalu berpikir jernih. Dan di sini juga menuliskan bahwa di dalam pikiran kita, ternyata 90% di dalam pikiran kita cenderung berulang-ulang. Itu sebabnya di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, Daud berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran. Karena seringkali kita nggak sadar tentang pikiran kita. Kenapa perlu diselidiki? Supaya kita aware. Karena tanpa sadar ketika pikiran kita negatif, langkah-langkah di dalam kehidupan kita bisa menjadi serong. Dan di Amsal 23 ayat 7 juga menuliskan kita akan menjadi seperti bagaimana kita berpikir, ataupun kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya di Roma 12 ayat 2 menuliskan, yuk marilah kita mengalami pembaharuan pikiran, meminta Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang perlu dieliminasi, mana yang perlu dikelola. Dan ini kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang overthinking. Jadi kalau berbicara tentang pikiran, ada distorsi pikiran, virus pikiran dan sebagainya. Namun hari ini kita akan membahas secara spesifik mengenai overthinking. Apa sih definisi overthinking? Kita lihat ya. Overthinking berasal dari kata over, lebih, dan think, berpikir. Jadi secara umum overthinking adalah didefinisikan sebagai perilaku dan kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Berpikir dan menganalisa bukanlah hal yang salah, tetapi apa-apa yang over perlu dievaluasi, perlu dikelola karena akan berdampak destruktif dalam kehidupan kita. Jadi ketika pikiran terjebak dalam lingkaran, kan terjebak dia over. Menganalisa, bertanya, mengevaluasi berulang-ulang terhadap situasi, keputusan atau masalah, itu membuat kita bisa menjadi stagnasi dan juga jadi lumpuh. Ini kan menghambat kehidupan kita, lalu juga bisa berdampak loh kepada relasi perilaku kita terhadap orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi sambil self check up. Apa sih manifestasi dari overthinking? Kita check up, kita ini memiliki jenis overthinking tipe yang mana? Overthinking ini mencakup yang kita pikirkan bisa masa lalu, bisa masa depan, ataupun masa kini. Overthinking yang memikirkan tentang masa lalu berulang-ulang itu disebut ruminasi. Contohnya misalnya kita punya pengalaman buruk, lalu kepikiran terus, kemudian trauma, kita pikirkan terus. Itu bentuknya adalah overthinking yang dinamakan ruminasi. Kemudian juga penyesalan-penyesalan. Kan di dalam kehidupan kita bisa mengambil keputusan atau apapun yang udah kita lakukan, yang udah lewat, tapi kita pikirin misalnya, aduh saya tuh kemarin salah ngomong ya, aduh tadi tuh saya salah ngomong, coba tadi ngomong A, ngomong B, aduh seharusnya saya gak ngomong begitu, aduh bodoh banget ya saya ya, aduh seharusnya, aduh kemarin mestinya jangan begini. Ada perasaan menyesal, lalu juga ada rasa guilt, rasa bersalah yang terus menerus dan kita gak bisa let go apa yang sudah lewat, kita kepikiran terus. Kemudian ada lagi overthinking terhadap masa depan, yaitu worry. Kita khawatir tentang apa yang akan datang, yang belum terjadi. Misalnya contohnya what if thinking. Gimana ya nanti? Kalau saya ambil keputusan ini nanti seperti ini. Kalau ambil keputusan ini nanti gimana ya? Terus udah gitu takut gagal. Kemudian nanti takut akan masa depan. Jadi ada fortune teller error gitu.
apa-apa udah berasumsi buruk dulu, berpikir buruk dulu. Kemudian ada banyak skenario di pemikiran kita tentang masa depan. Nanti kalau misalnya mereka nggak senang sama saya gimana? Jadi ada berbagai kemungkinan di pikiran kita yang belum tentu terjadi. Bahkan kebanyakan juga justru nggak terjadi. Kemudian overthinking di masa kini antara lain adalah obsesi. Apa itu obsesi? Jadi kita itu terperangkap dalam siklus berpikir yang berulang-ulang terhadap satu hal. Kan sering ya, misalnya kita punya permasalahan, lalu masalah itu yang kita pikirin terus. Fokus pikiran kita di masalah itu, sehingga kita nggak konsentrasi yang lain. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan hari ini, kita jadi sulit melakukannya karena terhambat dengan pemikiran kita yang terfokus kepada satu masalah itu saja. Contoh misalnya mungkin ada orang ngomong sesuatu tentang kita. Lalu kita jadi kepikiran terus sepanjang hari. Dari pagi sampai malam yang dipikirin omongan orang itu terus atau jenis yang lainnya. Itu yang dinamakan obsesi. Padahal banyak yang perlu dikerjakan tapi terhambat karena fokusnya itu. Lalu juga ada negative self-talk. Negative self-talk itu kita punya perkataan-perkataan negatif kepada diri sendiri. Kita semua punya inner voice di dalam diri kita yang dinamakan self-talk. Perhatikan apa yang sering kita katakan kepada diri kita sendiri. Misalnya, tuh kan memang saya orang yang bodoh. Saya gak punya masa depan. Saya gak guna. Saya gak seperti dia. Itu bisa mensabotase diri kita. Ketika kita punya self-talk negatif, berarti kan cara pandang kita kepada diri kita negatif. Lalu kita terfokus hal yang negatif dalam diri kita, jadi kita sulit melihat potensi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita sulit melihat karya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita sulit melihat dan meyakinkan apa kata Tuhan terhadap diri kita, dan kita lebih mempercayai perkataan-perkataan negatif terhadap diri kita. Itu kan bisa melumpuhkan. Kemudian apalagi di sini ada over analyzing. Nah, over analyzing itu misalnya kita mau mengambil keputusan, lalu kita terus menganalisa positifnya, negatifnya, resikonya, dampaknya, terus dianalisa, analisa, sampai kita jadi over planning, over preparing, jadi over, dan kita jadi ngambil keputusan karena isinya menganalisa. Nah, gimana nih overthinking yang ada pada diri kita? Kita perlu pahami. Sekali lagi, berpikir itu bukanlah sesuatu yang salah. Mempersiapkan bukanlah sesuatu yang salah, waspada bukanlah sesuatu yang salah, tetapi apa-apa yang over bisa menjadi bersifat destruktif dalam diri kita, lalu juga akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita mau lihat, setiap kita punya area overthinking yang berbeda-beda. Misalnya, kita lihat di sini, ada seseorang yang area overthinkingnya di area keuangan. Khawatir akan keuangan. Kemudian ada yang di area keuangan baik-baik saja, tapi overthinkingnya di area kesehatan. Takut sakit, lalu ada gejala sedikit udah berpikir sakitnya buruk dan sebagainya. Ada yang overthinkingnya di area pekerjaan, proyek. Takut gagal, proyeknya salah atau enggak, takut ambil keputusan. Ada yang area overthinkingnya di area studi. Memang sih di dalam kehidupan ini kompetisi dan sebagainya itu membuat seseorang itu belajar tuh jadi stres, dan nggak sedikit loh pelajar-pelajar yang sampai akhirnya depresi karena di area studi. Lalu juga di area keluarga, misalnya contohnya saya sebagai orang tua overthinkingnya kepada urusan anak-anak misal. Lalu karena saya overthinkingnya urusan anak-anak, saya juga cenderung perfeksionis. Dampaknya nih, saya jadi mengurus secara detail dan tanpa sadar saya jadi controlling kepada anak saya. Lalu karena controlling, dikit-dikit jadi dikritik. Hal yang kecil kelihatan salahnya. Nah, ketika saya controlling kepada anak-anak, saya pikir itu baik ya.
Tapi itu sebenarnya salah satu bentuk overthinking. Dan apa dampaknya? Relasi, anak menjadi nggak nyaman dengan saya. Dan dampak untuk masa depan anak. Karena kita menjadi orang tua yang overthinking terhadap urusan anak, lalu controlling, nanti di hati anak yang diterjemahkan oleh anak adalah, tuh kan saya salah lagi, nggak seperti yang papa mama inginkan, salah lagi. Dan nanti ada alarm yang tertanam di dalam hati anak, saya salah, kemudian takut salah, saya nggak bisa, dan anak-anak kita jadi insecurity dan overthinking juga. Dari sini kita melihat dampaknya di dalam aspek kehidupan kita dan juga relasi. Apa dampaknya? Yang pasti secara emosi kita jadi khawatir, kemudian anxiety, rasa bersalah yang terus menerus. Di dalam Mazmur menuliskan rasa bersalah itu bisa menjadi sesuatu yang membungkukkan, kita jadi sulit untuk move on. Kemudian juga stres yang berkepanjangan. Ketika stres berkepanjangan itu bisa berdampak kepada depresi. Nah, ketika seseorang sudah depresi jadi semakin sulit untuk berpikir jernih, kemudian juga jadi sulit semangat hidup dan sebagainya. Lalu area kepada fisik, susah tidur, insomnia. Karena terus pikirannya tuh nggak bisa berhenti ya, ada kebisingan di pikiran terus menerus. Lalu juga berdampak kepada tubuh, karena apa? Ketika kita overthinking, kita kan menjadi tegang. Ketika tubuh kita tegang, nggak bisa rileks, itu membuat tubuh kita menghasilkan hormon kortisol yang bisa menjadi racun bagi tubuh. Nah, nggak heran, jadi bisa ada mungkin asam lambung, migrain, dan sebagainya. Kemudian juga terhadap perilaku, seperti tadi menjadi perfeksionis, micromanagement, kemudian juga controlling, dan juga jadi marah-marah, menyalahkan, panik. Dan di dalam relasi juga jadi akan terganggu. Kemudian di area produktivitas kita kan jadi suka menunda karena terlalu banyak berpikir atau kita menjadi stagnasi. Kemudian contohnya juga misalnya keputusan atau kita mendapat kepercayaan di dalam pelayanan atau kita mendapat kesempatan. Lalu kita overthinking, nanti kalau salah gimana? Kalau gagal gimana? Nanti apa kata orang? Nanti, akhirnya kita memilih lebih baik tidak melakukan karena takut gagal. Padahal dalam hidup ini namanya belajar, pastikan kita pernah gagal dalam belajar. Dan di dalam belajar kita pernah salah. Tapi orang yang overthinking takut gagal, takut salah, takut A, takut B, takut C, itu kan jadi menghambat banget. Bisa jadi Tuhan mau lakukan banyak hal, berbagai hal dalam hidup kita, tapi kita terbelenggu dengan pemikiran kita. Kemudian juga jadi menghindar ya, lalu nggak bisa relax, over planning, kemudian juga kita jadi nggak bisa let go. Hal yang sederhana, misalnya kita mau posting foto aja di sosial media, dianalisa yang mana, padahal posting cuma 1 menit jadi 1 jam karena terlalu overthinking menganalisa foto yang mana. Ini kan jadi mengganggu banget. Sekarang kita mau lihat contoh overthinking di dalam Alkitab. Kita lihat, nah ini tokoh-tokoh Alkitab. Musa, kapankah Musa overthinking? Waktu Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Lalu Musa, saya gak bisa bicara, gak pandai bicara. Kemudian itu overthinking, meragukan dirinya. Oke, lalu gimana nanti kalau bangsa Israel nggak nurut? Gimana nanti? Apa mungkin mereka bisa mengikuti kepemimpinan saya? Overthinking. Lalu Gideon, Tuhan panggil. Tuhan tuh bilang sebagai pahlawan. Tapi dia bilang, saya mah bangsa yang lemah, kaum yang kecil. Itu apa? Negatif self-talk terhadap diri sendiri. Lalu kita lihat Marta. Sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan menegur apa yang Marta lakukan. Marta kan melayani, mempersiapkan, itu gak ada yang salah. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, yang Tuhan Yesus tegur itu adalah sikap si Marta. Yang menyalahkan Tuhan, lalu menyuruh-nyuruh Tuhan, suruh menegur si Maria, lalu menyalahkan si Maria, khawatir, makanya
Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu menyusahkan diri dengan berbagai perkara dan akhirnya jadi burn out. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita mulai terus-menerus khawatir, menyalahkan, marah-marah, burn out, panik, kita perlu evaluasi diri kita. Itu dari pikiran kita mulai overthinking, khawatir dan sebagainya, itu sebenarnya kita sulit untuk surrender. Itu kita cenderung ingin mengontrol. Nah, bagaimana dengan kita? Lalu kita juga perlu paham, sebenarnya apa sih penyebab overthinking? Ada berbagai penyebab dari overthinking, antara lain pengalaman atau trauma, pengalaman masa lalu atau luka masa lalu yang tidak terselesaikan. Kita sering mendengar bahwa masa lalu itu membelenggu kita. Betul banget, masa lalu yang tidak terselesaikan, itu kita bisa memiliki pemikiran yang negatif. Sebagai contoh, misalnya kita punya pengalaman dikritik kah, kemudian ditinggalkan, dibully, diabaikan, terluka. Nah, seseorang yang mengalami luka tanpa disadari di dalam dirinya membangun sebuah benteng supaya besok-besok tidak mengalami keterlukaan yang pernah dialami, oke? Karena membangun benteng, besok-besok saya nggak boleh dikritik, besok-besok saya nggak boleh ditinggalkan, besok-besok saya nggak boleh dikhianati, besok-besok saya nggak boleh diabaikan. Karena dasar ketakutan itu, maka dia berusaha mengontrol masa depan supaya tidak terjadi sesuatu yang negatif pada dirinya seperti masa lalu. Manifestasinya adalah menjadi overthinking. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidupnya seperti masa lalu. Akhirnya jadi controlling kah, perfeksionis kah, atau jadi menghindar. Lebih baik tidak sama sekali daripada nanti saya ditinggalkan lagi, dikhianati lagi, dan dikritik lagi. Kemudian juga dari kehidupan sosial, perbandingan. Di dalam kehidupan di dunia ada standar, lalu kita membandingkan standar dengan hal tersebut. Wah, kalau saya nggak seperti yang orang lain standarkan, saya tuh serasa nggak oke. Jadi kita berpikir tentang apa kata orang, bukan apa kata Tuhan tentang diri kita. Lalu juga ada kecenderungan personality tertentu yang detil, kemudian people pleaser. Jadi banyak berpikir yang seharusnya tidak perlu dipikirkan, jadi berpikir berlebihan. Dan juga skill mengelola pikiran itu perlu kita tingkatkan. Nah, bagaimana caranya skill untuk mengatasi overthinking? Yuk kita lihat di sini, yes but how. Ada 3, yaitu fight, feed, and focus. Ada 3 F, fight, feed, and focus. Yang pertama, fight. Kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, adalah peperangan rohani. Jadi ketika kita mengiring Kristus, kehidupan kita adalah peperangan rohani. Dan salah satu medan peperangan kita adalah di jiwa. Kemudian jiwa itu terdiri dari kehendak, emosi, dan juga pikiran. Di ayat ini kita lihat, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena di pikiran kita sumbernya berbagai macam. Dari pengalaman masa lalu, dari apa kata orang, ataupun kubu-kubu yang kita bangun di dalam pemikiran kita sendiri. Lalu setiap keputusan our body will follow our decision. Dan keputusan itu dilaksanakan, dieksekusi di area jiwa, yaitu pikiran. Kita lihat di sini contohnya. Oke, boleh? Di sini adalah tubuh. Mana tubuh? Oke, tubuh, jiwa, dan roh. Oke ya, tubuh, jiwa, dan roh. Satu hari si tubuh, dia melamar pekerjaan. Lalu menunggu, kapan ya hasilnya? Saya diterima atau enggak? Kemudian satu hari mendapat jawaban diterima atau tidak. Oke, dari bagian HRD menghubungi, silakan.
mendatangi. Maaf, aplikasi untuk melamar pekerjaan belum bisa diterima karena lowongan yang ada sudah terisi minggu lalu. Oke, diterima atau ditolak? Tolak. Mendengar dari telinga informasi yaitu ditolak. Gimana? Waktu ditolak sikapnya? Sedih, kecewa, betul ya, pasti ya. Kemudian di pemikiran, di jiwa, berpikir apa tentang peristiwa itu? Wah, saya ditolak. Kenapa ya? Saya coba cari pekerjaan lain nggak ya? Oke, lagi bergumul untuk cari pekerjaan lain atau tidak. Kemudian apa yang ada di pikiran jiwa? Apa iya saya tidak punya harapan lagi? Oke, kemudian datanglah iblis. Yang berkeliling memancarkan panah-panah api. Kemana? Pikiran loh. Wow, apa yang iblis sampaikan? Kamu itu memang orang yang gagal, Ya. gak punya masa depan, tidak layak. Tuhan ternyata gak sayang sama kamu. Dia lebih memilih untuk belain orang lain, bukan belain kamu. Di area jiwa. Nah, apa iya ya? Benar juga ya saya orang yang gagal ya. Tuh, Tuhan gak sayang loh. Kemudian kita ada roh, betul? Dan disinilah kita saat membaca firman, Roh Kudus berbicara kepada kita. Apa kata roh kepada jiwa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Hari depan yang penuh harapan. Oke, selama seperti ini, iblis juga terus muter-muter. Melemparkan panah api. Oke, terus firman Tuhan berbicara melalui roh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menyerah, coba lagi ya, Tuhan punya rencana. Oke, kemudian jiwa bergumul untuk mengambil keputusan. Keputusan apa yang diambil? Mengikuti kata iblis atau mengikuti percaya kepada firman Tuhan? Yes, Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan tahu yang terbaik, saya akan coba lagi. Yes, kemudian tubuh mengikuti keputusan akan mencoba lagi. Lalu eksekusi, coba lagi, melamar pekerjaan lagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya, terima kasih. Jadi sadarilah ya, kehidupan kita itu adalah peperangan rohani, fight. Dan tentunya kita tahu kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih. Yang berikutnya setelah fight yaitu feed. Oke, feed itu artinya memberi makan. Coba bayangkan, kalau kita dalam kehidupan, makanan kita makanan yang jorok, junk food, maka imun tubuh kita jadi lemah. Demikian juga apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Gosipkah, hoaxkah, kemudian apa kata orang, apa kata dunia, atau firman Tuhan. Ketika kita memberi makan diri kita, makanan firman Tuhan, maka iman di dalam kehidupan kita menjadi kuat. Amin. Ketika kita mengalami overthinking, ketika overthinking dan suara-suara itu mulai berbisik, kita datang pada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya yang sulit untuk percaya ini. Jujur kepada Tuhan. Saya khawatir, saya takut. Datanglah kepada Tuhan. Iman bukan berarti kita tidak pernah overthinking. Tapi seseorang yang beriman, ketika kita tahu kita lemah, kita nggak sanggup, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa pergumulan kita. Dan minta Tuhan intervensi dalam hidup kita. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Itu sebabnya di Filipi 4 menuliskan, akhirnya apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi overthinking itu bisa akan ada pada diri kita, mengganggu, berbisik. Ketika itu datang, marilah kita datang kepada Tuhan,
Minta kekuatan dari Tuhan, kita serahkan kekhawatiran, ketakutan kita, bagasi emosi kita, kemudian kita replace dengan firman Tuhan, kita challenge dengan firman Tuhan. Jadi kita memberi makan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Jadi overthinking dasarnya, base-nya adalah fear, takut dan insecurity. Takut salah, takut gagal, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut apa kata orang, sehingga kita menjadi controlling. Dan ketakutan itu juga sebenarnya bukti dibilang manifestasi di mana kita sulit untuk bersandar kepada Tuhan. Karena gini, kita kan punya keinginan, betul? Punya doa, lalu kita kepengen keinginan dan jawaban doa sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita memaksakan kehendak kita supaya hasilnya sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita berpikir terus. Tetapi kita perlu belajar, kita lakukan bagian kita. Dan bagaimana hasilnya, kita berserah, surrender kepada Tuhan. Kita mempercayai hasil akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Itu gak mudah loh. Tuhan itu tidak memberitahu semua masa depan dan banyak hal di depan kita. Kenapa? Supaya kita hidup day by day dengan berserah, bergantung, dan mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi kenali dalam hidup ini ada area di luar kontrol, ada area tanggung jawab kita. Area di luar kontrol kita perlu belajar berserah dan juga let go. Tapi lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dan disinilah kita perlu melepaskan apa yang di luar area kontrol kita. Dan yang terakhir, kenapa kita overthinking? Karena kita sulit percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Kenapa kita overthinking? Karena kita gak yakin bahwa kita dikasihi. Sadarilah bahwa kita dikasihi. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi. Kalaupun kita pernah gagal, Tuhan tetap mengasihi. Walaupun kita orang berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Dan identitas diri kita bukan apa kata orang, apa kata dunia, tapi identitas diri kita ada di dalam kasih Tuhan. Disitulah kita bisa menjangkarkan hidup kita bukan dengan apa yang di luar, tetapi di dalam kasih Tuhan. Itu yang membuat kita memiliki rasa aman dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita tidak dibelenggu oleh kekhawatiran kita. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk, sebelum kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini bahwa di dalam mengiring Kristus, yuk marilah biarlah Tuhan yang berintervensi di dalam hati dan pikiran kita. Kita jangan pegang kendali hidup kita. Amin. Seumur hidupku, percayalah Tuhan punya rencana indah dalam setiap hidup kita. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Mari kita belajar untuk surrender. Taruh jangkar hidup kita hanya di dalam Dia. Dia gunung batu hidup kita. Jadikanku berjamamu untuk memuliakan. Sekali lagi mengiringmu seumur hidupku.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu yang tidak tergoyahkan dalam hidup kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami saat pikiran kami bergolak dan gelisah. Kami membutuhkan kedamaian yang melampaui akal sehat kami. Bantu setiap kami untuk berpegang teguh pada kedamaian itu. Bahkan saat pikiran kami sedang takut, pikiran kami goyah, pikiran kami menjadi liar. Tuhan tolong bimbing setiap kami untuk kami bisa fokus kepada apa yang benar, yang mulia. Biarlah hikmat-Mu mengisi ruang-ruang tempat keraguan yang ada di dalam setiap kami. Yuk, mari kita pegang hati kita. Tolong kami untuk kami bisa menyerahkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kepadamu dan mempercayai waktu dan rencana ilahi. Penuhi hati kami Tuhan dengan ketenangan dan damai sejahtera. Ingatkan kami akan kasih-Mu yang kekal. Mari kita pegang pikiran kita. Kami membutuhkan bimbingan-Mu untuk bisa membungkam kebisingan yang ada di pikiran kami. Mampukan kami mengatasi pikiran kami yang over. Ajar kami untuk kami bisa bersandar dan mempercayai bahwa Engkau memegang kendali dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol dan mengendalikan. Ajar kami untuk berserah, bersandar kepada janji-janji-Mu. Saat pikiran kami ragu, ingatkan kami bahwa waktu-Mu sempurna. Rencana-Mu jauh lebih besar dari apapun yang pernah kami bayangkan. Tolong setiap kami berjalan dalam iman, mempercayai Engkau membuka jalan yang terbaik, dan kuatkan setiap kami yang lemah. Kuatkan setiap kami yang sulit untuk percaya. Kami butuh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Biar kasih-Mu melingkupi setiap kami, memberikan damai sejahtera. Terima kasih, materaikan semuanya dalam hati kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Makasih buat Ibu Ili, buat firman yang meneguhkan, dan kita hari ini belajar menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan, dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih buat apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami, biarlah kami tetap berkata Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa mengontrol kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami dan Tuhan yang megang kendali atas kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman itu bukan menjadi masuk ke dalam pengetahuan kami, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, keputusan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Ili dan keluarga. Biarlah tetap hikmat dan dari Allah mengalir buat kehidupan beliau Tuhan. Pertambahkan hikmat, pertajam dengan apapun yang dia sampaikan itu benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati keluarganya dan pelayanannya menjadi berkat dimanapun beliau berada. Dan pagi ini kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan buat kami. Kami tahu Tuhan tidak melihat seberapa banyak kami kasih Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami. Dan biarlah kami memberikan hati kami dengan ketulusan dan kemurnian kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya boleh katakan amin. Hai CLCC Family, senang banget bisa beribadah di ibadah minggu hari ini. Bersama saya Esther Vera dari Homingse. Berikut Weekly News minggu ini. Saudara, setelah kita dipenuhi dengan firman dan penyembahan, sekarang saatnya kita untuk memberi dengan sukacita.
persembahan dan persepuluhan dapat Anda salurkan melalui QR Code yang tertera di layar atau transfer ke BCA 233 800 9297. Dan anak-anak sekarang jauh lebih inovatif, kreatif. Tapi kenapa saudara gampang sekali mereka menjadi stres, menjadi depresi? Ada informasi untuk setiap orang tua anak-anak kelas Twinkle. Mulai dari tanggal 22 Juni, kelas Twinkle akan berpindah ke ruangan Twinkle di lantai 2 CLCC. Saat mengantar dan menjemput, pastikan langsung menuju ke lokasi yang baru ya. Minggu depan, tanggal 22 Juni, ibadah CLCC di PVJ akan dilayani oleh Ariel Obadia di ibadah 1-2, Peter Januar di ibadah 3-4, dan Theo Tuan Kota akan melayani di ibadah Rumah Lasem. Saudara, jangan lewatkan informasi penting seputar kegiatan dan pelayanan di CLCC. Untuk info lengkapnya langsung saja kunjungi di clcc.link/info. Dan Anda bisa follow Instagram kami di @clccbandung untuk pengumuman momen ibadah dan kegiatan komunitas. Dan kalau saudara ingin mendengarkan ulang pesan-pesan firman Tuhan setiap minggunya, subscribe juga channel YouTube kami di @clccbandung. Yuk kita stay connected, grow deeper, and be part of the moment. Saudara, terima kasih telah menjadi bagian dari CLCC di ibadah minggu ini. Ingat, relasi yang sehat dimulai dari hati yang terhubung dengan Tuhan. See you next week and God bless. Saya akan menekankan buat para bapak, orang tua, bapak ibu yang punya anak di umur 0 sampai 3 tahun kelas Twinkle. Mulai tanggal 22 Juni, ruangannya pindah ke lantai 2 ke ruang Twinkle. Jadi para orang tua boleh mengantarkan mereka dahulu ke atas ke lantai 2, baru kita bersama-sama bisa ibadah ya sesuai dengan jam ibadahnya masing-masing. Oke, hari ini buat bapak ibu yang nanti ingin didoakan, punya pergumulan, nanti setelah selesai ibadah bapak dan ibu saudara boleh stay, duduk di tempat, nanti para pendoa akan datang kepada Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan. Dan hari ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoakan buat beberapa hal. Saya undang Bapak dan Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih bahwa Engkau mau kami Tuhan berubah. Segala kebaikan Tuhan mau curahkan pada kami. With the renewing of our minds, Lord. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa syafaat sama-sama Tuhan. Kami satukan hati dan kami berdoa kepada Tuhan Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Supaya Engkau tidak lagi terbelenggu di dalam pikiran-pikiran-Mu yang negatif. Supaya Engkau tidak terikat lagi dengan depresi. Tuhan mau membebaskan kita. Tuhan kami berdoa Tuhan. Biar kami belajar Tuhan setiap hari, day by day Tuhan. Untuk menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Renew our mind Lord with your words. Renew our minds in your presence oh God. Knowing you are God over all the earth. Tuhan kami mau berdoa Tuhan supaya ini Tuhan pikiran kami, jiwa kami ditransformasi every day Lord. Sehingga kami mempunyai cara pandang yang berbeda. Supaya kami boleh mendengar suara-Mu. Bapa kami mau mendengar suara-Mu Lord.
Lord, kami berdoa, Holy Spirit, quieten our soul that we may hear you, Lord. Kami berdoa, Tuhan, kami tidak mampu, Tuhan. Begitu bising di dalam pikiran kami, tapi Engkau mau kami quiet down before you and know that you are God. Be still and know you are God. Maybe you come here with so many burdens in your heart for your family, for your health, for your job, for your study, for your future. Tapi ketahui bahwa kita punya Tuhan yang begitu besar. How great is our God. How magnificent. Dan karyamu itu pasti agung dalam hidup kami, Tuhan. For those who are concerned with your health, Tuhan katakan, aku adalah Jehovah Rapha, your healer. For those who are concerned about your finances, Tuhan katakan, aku adalah Jehovah Jireh. Know that He is your God. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan belajar untuk tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Tapi kami mengakui Engkau di setiap langkah. Di setiap situasi yang kami hadapi, kami akui kebesaran-Mu. Kami akui Tuhan kedaulatan-Mu. Dan kami juga mau mengakui betapa besar kasih-Mu kepada kami. He will never let you down in Jesus' name. Thank you Lord. Pagi hari ini kami juga mau berdoa buat Indonesia. Kalau orang-orang berkata Indonesia diliputi kegelapan, namun Tuhan justru di dalam kegelapan sinar-Mu bersinar Bapa. Engkau katakan bahwa Tuhan yang berdaulat di atas segala bangsa-bangsa. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami berlutut, kami bersimpuh di bawah kaki-Mu dan kami mau berkata, Tuhan Kau berdaulat atas Indonesia. Tuhan berilah Indonesia keamanan, ketentraman, kesejahteraan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Engkau yang membelokkan hati mereka. Seperti Engkau mampu membelokkan hati raja-raja. Kemanapun Kau mau. Beri mereka hati yang mau melayani rakyat. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau memberikan apa yang beneficial for the rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang with a renewed mind, with a determination Lord. Kami gak mau lagi dibelenggu oleh semua pikiran-pikiran yang negatif. Kami mau menyanjung Tuhan setiap firman yang kami baca, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Kami sanjung, kami hormati. Itu yang kami pilih setiap saat, setiap hari Bapa. Thank you Lord. In the name of Jesus yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami minta. In Jesus name, thank you Lord. Mari Bapak dan Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Dan biarlah percaya bahwa tangan Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah melepaskan kita. Dan hari ini berkata Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidupan kami ke dalam tangan-Mu. Untuk kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan yang mengendalikan atas kehidupan kami. Dan kami pulang hari ini dengan damai sejahtera Tuhan. Untuk kami ada kekuatan, ada sukacita bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percatakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.